Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Maliki Yaumiddin Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka nasta'in nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Amin. Semoga dengan barokat Quran surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala bikin pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Abang kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gurunda kita Ustaz Ishak Septiadi sepertinya sudah standby ya di tempatnya. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Ustaz? Masih kedengaran? Taib. Ya, Bagaimana keadaannya Ustaz? Sudah apakah memungkinkan atau seperti apa ya, Ustaz? aman, aman. Aman Baru ya? selesai sholat di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan langka. Ini adalah kesempatan yang mungkin belum akan kita jumpai live kajian langsung dari depan Ka'bah di Masjidil Haram Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Dipersiapkan alat tulisnya mungkin, dipersiapkan kameranya on cam ya, on cam. Kita akan live dari Masjidil Haram. Siapa yang sudah siap untuk mengikuti kajian pada malam hari ini? Siap semua ya? Insya Allah ya. Siap, siap. Sayang banget nih kalau seandainya dilewatkan. Sayang banget kalau nggak disimak. Sayang banget kalau wajahnya tidak ditampakkan kepada Abah. Sayang banget. Nah ya, harapannya bisa on cam semuanya. Harapannya bisa on cam semuanya. Supaya wajahnya bisa diperlihatkan oleh Ustadz Ihsan di depan Ka'bah insya Allah. Ya, bagi bunda yang mungkin belum pakai kerudung, cari kerudungnya. Bagi mungkin bapak-bapak yang mau pakai songkok terbaiknya. Insya Allah wajahnya akan kelihatan di hadapan Ka'bah. Baik, untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Ustaz Ihsan Septiadi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Segala puji bagi Tuhan. Ka'bah ya. Ini Ka'bah lagi depan saya. Ntar saya tunjukin ya. Semoga dengan antum melihat Ka'bah, antum pun Allah izinkan untuk keliling di Ka'bah juga gitu ya. Tawaf insya Allah. Dan depan Ka'bah itu ada salah satu doa yang rasa-rasanya wajib untuk kita baca. Ya. Jadi doanya adalah Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar. Jadi doanya adalah ya Allah a'tik, hapuskan hapuskan nama-nama Allah a'tik riqabana, orang-orang terdekat kami, riqabana wa aba'ana. Jadi hapuskan nama orang-orang yang kami sayangi, yang mereka menyayangi kami. Hapuskan juga nama-nama orang tua kami, bapak ibu kami. Hapuskan juga nama-nama ikhwanana wa akhwatana. Jadi saudara laki-laki kami, saudara perempuan kami, para santri yang ada di gerakan sedekah subuh, dan semuanya hapuskan nama-nama mereka dari api neraka ya Allah. Jadi kalau nama kita tercatat masuk neraka, dengan doa itu insya Allah Allah hapuskan nama itu dari api neraka dan Allah masukin ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Abang kakak, sebagaimana tema kajian kita malam hari ini kita
Kalau di sana malam ya, kalau di sini sore. Di sini baru jam 4 sore. Kita bedanya 4 jam. Antum di Indonesia lebih cepat 4 jam. Maka kita akan berdoa lagi. Kalau kemarin kita berdoa di tempat di mana Rasulullah SAW dimakamkan, disemayamkan, maka hari kita akan berdoa di tempat di mana Khalilullah Ibrahim alaihissalam mendirikan satu bangunan atas perintah Allah SWT, yang hari ini bangunan itu jutaan orang datang. Mau lihat Ka'bah nggak? Ya, ya Ustadz, ya. Hah? Mau lihat Ya Ka'bah nggak? Ustadz, ya. Lihat. Lihat ya. Nah, kalau di sini laki-laki nggak bisa masuk ke area Ka'bah kecuali pakai ihram. Langsung dari Mekah. Ya, langsung Berdoa dari Mekah. bersama. Kapan lagi kajian langsung dari Mekah kan? Bisa. Nah, ini Ka'bah ya, Enggak. bismillah. Oh iya, bisa. Oh, Wah, Masya nampak Allah. Ka'bahnya? Masya Allah, ya Allah, ya Talbiyah Allah. dong, talbiyah. Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Ya, sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, izinkan yang hadir di sini suatu saat nanti juga diizinkan untuk Amin. bukan cuma hadir di Zoom meeting, tapi hadir di hadapan Ka'bahmu ya Allah. Hadir, bahkan bisa mencium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam, bisa mencium juga makam Ibrahim, bisa sholat di Hijr Ismail, bisa menyium dan menyentuh Ka'bah. Insya Allah satu tempat yang dirindukan oleh semua orang, dan termasuk aku yakin insya Allah antum semua akan Allah panggil ke Baitullah. Amin, ya Allah. Insya Allah. Kapan lagi coba Ustadz, kajian langsung lihat Ka'bah kan? ya Ustadz, ya. Spesial ya. Insya Allah. Soib, abang kakak, kemarin kita cerita tentang beberapa hal yang mempercepat doa itu terkabul, begitu ya. Beberapa hal yang mempercepat doa itu terkabul. Sekarang saya mau cerita tentang bagaimana Ka'bah itu dibangun. Ka'bah ini adalah bangunan awal yang hadir di muka bumi. Tapi bangunan ini yang kelak akan menjadi kawasan Masjidil Haram, berapa tahun usianya? Usianya kurang lebih setua dengan bumi. Ada yang tahu nggak bumi berapa tahun? Tahu. Kalau misalnya Masjid Nabawi, berarti dimulai sejak Nabi Yunus hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Ustadz. 1400 berapa? Sekarang 36 Hijriah, 47. 1447 Hijriah berarti usia Masjid Nabawi adalah 1447 Hijriah. Sekarang usia Ka'bah berapa tahun? Ayo, cek Google. Cek Google, ayo. Berapa tahun usia Ka'bah? Karena Ka'bah ini bangunan pertama. Usia Ka'bah berapa tahun? Ayo cari di Google. 1000. Lebih dari Berapa? 5.000 tahun. Lebih dari 5.000 tahun. Oke. Yang membangunnya di awal adalah Allah SWT. Nanti di zaman Nabi Nuh itu kena banjir bandang. Hancur sebagiannya. Nanti akan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Ka'bah pada hari ini, ya, dan Nabi Ibrahim ternyata bukan cuma ngebangun Ka'bah, nanti termasuk yang ngebangun Masjidil Aqsa, ya. Nah, nanti Ka'bah pada
selanjutnya akan menjadi kiblat bagi umat Islam sedunia. Kemudian hari ini kita lihat masih berdiri dengan sangat kokoh. Jutaan orang datang ke sini. Bahkan ada satu bulan bisa jutaan. Contoh di bulan Ramadan itu bisa sampai 6 juta, 7 juta. Bulan haji sampai 7 juta juga. Jutaan orang. Sekarang saya mau nanya sama antum. Kira-kira orang yang ngebangun Ka'bah ini, bukan cuma yang ngebangun Ka'bahnya, tapi termasuk yang ngebangun Masjidil Haram ya. Ya, Masjidil Haramnya ini Masjidil Haram. Yang ngebangun Masjidil Haram ini kira-kira dapat pahala nggak semuanya? Ketika Dapat. mereka pekerjanya dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Tukang bersih-bersihnya dapat pahala nggak kira-kira dari semua orang yang umrah di sini? Dapat. Dapat kan? Insya Allah Nah, dapat. dapat semua ya. Yang bersih-bersih, yang nyiapin air zam-zam, yang bersih-bersih Quran. Ini ada Quran wakaf. Jadi kalau di sini tuh kita ada Quran wakaf. Nah itu semua ini Quran nih, ini Quran. Dan ini adalah Quran wakaf di banyak jamaah-jamaah yang hadir di sini. Nah, disimpan tuh Quran di situ, dibaca oleh jamaah. Kira-kira yang menyimpan Quran di situ dapat pahala nggak? Dapat. Dapat. Dapat semua ya. Jadi yang bersih-bersih nih, tukang bersih-bersih tuh, housekeeping tuh, nampak ya? Itu tukang bersih-bersih dapat pahala, yang ngebangun dapat pahala, yang berdonasi dapat pahala, dan pahalanya terus mengalir walau usia telah berakhir. Nabi Ibrahim yang membangun dengan Ismail, yang membangun ini diperintahkan oleh Allah ngebangun ini, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala. Rasulullah yang ngebangun Masjid Nabawi, sekarang banyak jutaan manusia sholat di sana. Kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Bukan cuma Rasulullah SAW, tapi semua sahabat yang menginfakkan hartanya di 1447 tahun yang lalu dapat pahala. Maka antum, ini adalah salah satu closing statement dari kajian Baitullah ya, yang akan saya sampaikan kepada antum, dan ini akan menjadi poin paling penting. Kemarin penting yang kita sampaikan di Madinah, tapi hari ini menjadi poin yang lebih penting lagi. Poinnya adalah abang kakak ibu bunda sekalian, di depan Ka'bah, di tanah suci haram, saya ingin mengajak kepada abang kakak sekalian, ada satu rezeki percepatan namanya. Ada satu rezeki keberuntungan yang kalau orang berada di jalan ini, ya dia penuh dengan keberuntungan. Dan keberuntungan itu bisa berupa terkabulnya doa dengan cepat, bisa berupa terwujudnya hajat di saat dibutuhkan, bisa berupa impian-impian dia Allah datangkan dengan lebih mudah. Pengen kayak gitu nggak? Bisa berupa rezekinya diperlancar bagaikan air zam-zam oleh Allah SWT. Antum tahu nggak itu apa? Tahu nggak satu amalan yang akan mempercepat semua kemudahan, memberikan kemudahan dalam hidup kita? Ada yang tahu apa amalan itu? Al-Quran. Ada yang bisa bantu jawab? Sedekah. Oh, bukan. Bukan sedekah. Hafal Al-Quran. Ada yang lain? Ada yang tahu? Hafal Quran. Ada lagi. Banyak istighfar. Ada yang mau tahu? Istighfar. Oh, bukan. Di atas itu, amalan ini adalah amalan para nabi. Amalan ini adalah amalannya para sahabat. Amalan ini adalah amalannya para ulama dan amalannya orang-orang yang insya Allah masuk surga. Dengarkan baik-baik amalan ini, catat baik-baik amalan ini, dan pastikan setelah antum mendengar amalan ini, azamkan diri antum untuk ikut bersama di dalam barisan orang-orang yang telah mengamalkan amalan ini. Amalan itu bernama 2 kalimat. Membersamai dakwah. Catat. Apa amalannya? Membersamai dakwah. Membersamai dakwah. Nabi Ibrahim, bagaimana beliau ngebangun Ka'bah? Itu adalah saat beliau tidak menolak perintah Allah SWT, menyimpan, menitipkan kepada Allah Bunda Hajar dan anaknya yang masih kecil, anak yang diimpi-impikan, anak yang diidam-idamkan, disimpan di lembah yang tidak ada siapapun di sana. Kemudian demi apa? Ketika Bunda Hajar menanyakan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, wahai suamiku,
kita ini mau ngapa? Nggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, kamu mau kemana? Tak ada dijawab juga. Sampai terakhir Bunda Hajar bertanya kepada suaminya. Kata Bunda Hajar, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Baru kata Ibrahim, iya, ini adalah perintah dari Tuhanku. Kata Bunda Hajar, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Disimpan di sana. Di saat itu, antum jangan bayangin Ka'bah seperti hari ini. Banyak makanan di sini. Air zam-zam udah ada. Saat itu enggak ada apa-apa. Kosong, tanah lap, tanah tandus. Enggak ada apa-apa saat itu. Tapi Bunda Hajar tetap ikut perintah. Sami'na wa ata'na. Begitu sampai di lembah, di Bakkah, ya lembah Bakkah, di Bakkah itu, ah, kami diusir sebentar ya. Biasa ini, karena udah selesai sholat, jadi diusir-usir sama Ashkar. Ambil jalan aja kita. Haji. Ya haji. Bapak tahu ya, haji. Askar. Nah, nggak boleh tuh, ditutup katanya. Ambil jalan ya. Nah, kemudian abang kakak, akhirnya Bunda Hajar yang dia taat, sami'na wa ata'na, nanti pada akhirnya mencari air keliling 7 putaran. 7 putaran apa? Safa dan Marwah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Antum tahu semua. Zam-zam mengalir. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa zam-zam itu bisa mengalir? Hah? Dan nanti wasilah zam-zam itu muncullah banyak kafilah-kafilah, safar-safar yang ke sini. Karena ada sumber air. Sumber air berarti apa? Sumber kehidupan. Dan itu ternyata awalnya adalah bahwa Siti Hajar telah mewakafkan dirinya untuk membersamai suaminya di jalan dakwah. Nah, maka poin penting yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman abang ibu sekalian. Bersamai dakwah, maka Allah akan membersamai cita-cita antum, membersamai doa-doa antum, ya, membersamai kehidupan antum, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan. Dan begitu juga Rasulullah SAW. Bagaimana diberikan doa-doa yang mustajabah sampai nanti Rasulullah adalah salah satu atau bahkan satu-satunya ya yang maksum terjaga masuk surga tanpa hisab. Kenapa kok bisa? Karena Rasulullah SAW membersamai dakwah, tidak meninggalkan dakwah ini. Berbeda nanti dengan Yunus. Nabi Yunus AS meninggalkan dakwah. Ketika mendakwah apa yang terjadi? Masuk dalam perut ikan paus ya. Walaupun nanti dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zaliminnya keluar lagi dan balik lagi membersamai dakwah. Maka di hari ini saya ingin ngajak semuanya, yuk bersamai dakwah. Maka insya Allah hajat-hajat antum terwujud, doa-doa antum terkabul. Ya, kata kuncinya adalah dimanapun ada ajakan dakwah, bersamai ya bang kakak bunda sekalian. Misalnya diajak bangun masjid, nah infaknya terbaik untuk masjid. Diajak misalnya sedekah apa, walaupun misalnya, nanti kita ada sedekah ini ya, gerakan sedekah subuh. Nah, nggak apa-apa, sedekah setiap hari, walau hanya Rp1.000, nggak apa-apa. Nah, niatkan untuk ya Allah, ini semua niatnya adalah untuk membersamai dakwah ya Allah, gitu. Saya mau berdoa, ajak antum berdoa sebentar lagi, sebagaimana janji kita adalah doa. Dan saya mau tawaf, karena tadi pas saya duduk ternyata tak boleh, diusir sama Askar. Mungkin ini hikmah, mungkin juga hadiah buat antum. Ya, sekarang saya tawaf saja, dan begitu saya tawaf nanti akan kena di putaran multazam. Dan antum tahu multazam itu adalah tempat paling kabul di sini. Mau nggak doa sama-sama di multazam? Mau. banget. Sebelum doa di multazam, saya mau minum air zam-zam dulu. Mau lihat zam-zam? Lihat. Gitu. Kenapa zam-zam dulu? Karena ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat dari sepeminumnya. Dan saya akan minum zam-zam dulu. Dan niat saya adalah agar semua doa-doa antum Allah kabulkan. Ya. Amin. Mahal loh kajian ini. Insya Allah saya niatkan dengan zam-zam tadi hajat-hajat antum terwujud. Sebentar ya. Amin. Saya mau tawaf.
Tapi ini nggak niat tawaf sunnah juga, sekedar tawaf agar antum bisa berdoa di multazam untuk semua santri online. Ya, ini spesial. Ya, Bismillah. Yuk, kita masuk. Bang Ferdi. Oh, antum mungkin antum mau berdoa, ya Allah, panggil lagi Bang Ferdi ke sini, ya kan? Tuh. Ini kayak berasa lagi apa? Tur virtual ya, umroh virtual ya. Benar nggak? Benar, Ustaz. Seneng nggak antum bisa ngeliat Ka'bah walaupun baru dari layar handphone? Ustaz, rasanya ada di sana, Ustaz. Masya Allah. Iyalah. Oh, kangen Masya banget. Allah. Insya Allah, kangen banget, Ustaz. Bener kabar lagi. Bismillah. Dipanggil lagi ke Baitullah ya. Amin, amin. Nah, kita mulai doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau pas multazam saya kabarin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhil karim wa bi'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Ya Allah, kami ridho, ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami, Muhammad SAW sebagai Nabi kami, dan kami ridho, ya Allah, Islam sebagai agama kami, dan kami menerima takdir hidup kami, dan jadikan takdir hidup kami adalah takdir yang baik-baik, ya Allah. Jadikan takdir hidup kami bisa berangkat ke Baitullah, ya Allah, bersama orang-orang kami sekeluarga besar, ya Allah. Abang kakak ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Kita kena Hajar Aswad ya. Bismillah, ya Allah Akbar. Cup ya. Ya Allah Akbar. Cup. Ya Allah Akbar. Dan sekarang kita masuk ke multazam. Silakan antum berdoa. Ya, masing-masing berdoa dengan doanya. Saya nggak bisa terlalu dekat karena banyak manusia. Doa masing-masing. Itu multazam. Qabul insyaallah. Kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Kabulkan hajat ayah bunda abang kakak yang sedang berada di sini ini ya Allah. Di depan multazamu ya Allah, mereka berdoa meminta keadilan bagi yang tidak mendapat keadilan di dunia, meminta kebaikan jika ada yang mereka kena tipu ya Allah, berikan jalan-jalan terbaiknya. Jika ada yang sedang hutang ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya. Di depan multazamu yang qabul ini ya Allah, kami berdoa di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya Allah. Doa itu multazam, masih multazam. Jangan gitu terus kayak gitu, rusak bang. Pelan-pelan. Kita terus gitu. Silakan antum angkat tangan, doa yang terbaik. Ya Allah, ini adalah bangunan yang abadi sampai akhir zaman insya Allah. Izinkan kami ya Allah suatu saat juga diizinkan untuk istiqomah terus membersamai dakwah ya Allah. Jangan lepas dari jalan dakwah ini ya Allah. Nanti itu ada Hijr Ismail. Biasanya kami di Hijr Ismail tuh, ini bentar lagi Hijr Ismail akan berdoa untuk anak-anak kita. Abang kakak punya anak yang soleh dan soleha? Mina kan? Pengen? Ya kita baca doa untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kami selaku orang tua ridho kepada anak-anak kami ya Allah selama-lamanya. Anak-anak kami anak yang akan kelak menjadi ulama besar, menjadi orang yang punya karya yang besar, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, kaya raya dan bertakwa. Dan kami ya Allah meridhoi mereka selama-lamanya ya Allah. Bahkan kalaupun kami meninggal, ridho kami tak akan pernah putus untuk anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, maafin kami jika dalam mengasuh anak-anak masih suka marah, masih suka emosi, kadang nyubit, kadang mukul. Maaf ya Allah. Maafin kami ya Allah. Belum bisa menjaga amanah-Mu dengan baik ya Allah. Izin kami lebih punya banyak stok melimpah dalam menahan
emosi kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang berbakti kepada agama ini. Tolonglah kami ya Allah bukan penghafal Quran, maka jadikan anak-anak kami adalah anak yang akan menjadi penghafal Quran berikutnya ya Allah. Ya Allah, kalaupun kami tidak rajin baca Quran, maka jangan hijab anak-anak kami daripada kesukaannya terhadap Al-Quranul Karim. Labbaik Allahumma labbaik. Insyaallah antum bayangkan suatu saat ya, antum bareng-bareng pegang tangan suami, tangan anak, tangan ibu, tangan bapak, ke sini pegang sambil tawaf bilang, "Mak, Pak, itu Ka'bah. Itu Ka'bah rumah Allah." Sambil antum bacakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Antum pegang tangan mak bapak antum. Antum bilang, ini hadiah dari anak, ini hadiah dari saya, Mak. Semoga Allah izinkan kita jadi hamba Allah yang bisa bawa mak bapak kita ke Baitullah ya. Mak, itu ada rukun yamani. Nah, di rukun yamani ini doa kita. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah, izinkan masuk surgamu tanpa hisab ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, segala doa para orang yang hadir di Zoom hari ini kabulkan dengan cara-caramu ya Allah. Berikan yang terbaik ya Allah bagi mereka semua ya Allah. Jadikan hidupnya penuh berkah, penuh dengan kemudahan. Jadikan hidupnya jauh dari kemadorotan. Jadikan anaknya keluarga jadi anak yang soleh, hafiz, alim, alimah, ad-daiyah. Dan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fil jannah ya Allah. Dan izinkan mereka ya Allah suatu saat datang lagi ke sini, berangkat ke Baitullah bersama keluarga besar mereka. Nah, ini saya akan ketemu lagi Hajar Aswad, Multazam, antum doa, dan saya izin untuk keluar setelah itu ya. Karena saya sedang tidak tahu sunnah ya. Kamu Walau. Nah, ini sebentar lagi Hajar Aswad putaran yang kedua ya. Tadi putaran pertama. Kita lama setelah ini saya akan keluar ya. Antum silakan berdoa dengan doa-doa masing-masing. Sambung doa, semoga jadi wasilah keberkahan, keberlimpahan. Bismillah, Allahu Akbar ya. Ini Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Dan sekarang masuk Multazam. Silakan doa lagi. Kita sudah mulai masuk Multazam. Doa lagi masing-masing. Qabul ya Allah. Qabul ya Allah. Qabul. Al-Fatihah. Qabul ya Allah. Silakan tunda apa. Ini masih Multazam. Ini masih Multazam. Amin. Qabul ya Allah. Sehat ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Satu kali putaran aja, Ustaz. Nggak 7 kali. Gimana rasanya Bang Kakak bisa ikut Zoom meeting hari ini, bisa doa bareng hari ini, gimana rasanya? Lebih lega? Masya Allah, Ustaz. Lega, Ustaz. Alhamdulillah. Senang? Alhamdulillah Ustaz. Pengen Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami bisa cepat itu sekian tadi situ satu aku Ustaz. rombongan dan Ustadz sehat. Selalu dah. Ya, makasih ya. Ya, sehat selalu Pak Ustadz. Gimana Pak Bunarjo? Gimana? Gimana Pak Bunarjo? Bang Ainul, gimana rasanya ikut kajian malam hari ini? Terharu, Ustaz. Ayah. Bang Ainul udah berangkat umroh? Belum, Ustaz. Berapa usia sekarang Bang Ainul? 34, Ustaz. Seusia dengan saya. Saya 34 tahun juga. Lahiran 91 ya Bang Ainul ya? Iya. Insya Allah Bang Ainul tahun depan berangkat ke Baitullah insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa berangkat. Semoga saya bisa kembali bersama suami saya ke Baitullah. Ya, saya juga dah. Lagi. Bang Ibrahim udah pernah berangkat ke Baitullah? Belum Ustadz, belum pernah. Rindu sama Baitullah Bang? Amin ya Allah, mohon doanya juga Ustadz. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, sulit. Insya Allah. Lagi Pak. Insya Allah. Bang Ainul dan teman-teman semua, ayah bunda, keajaiban itu ada bagi mereka yang mau membersamai dakwah. Saya tadi tiba-tiba mengingat betapa besar nikmat Allah ya. Hari ini di usia 34 tahun, Allah izinkan tahajud binikmah 14 kali berangkat. Maka saya terharu. Saya juga pengen antum semua merasakan kenikmatan yang sama yang saya rasakan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bisa dipanggil belasan kali. Tadi Bang Ainul bilang belum sekalipun saya doakan dari depan Baitullah. Semoga Allah panggil Bang Ainul, Allah panggil Bang Ibrahim, Allah panggil semuanya. Dan kalau antum sudah pernah berangkat, Allah panggil lagi. Berkali-kali. Amin ya Allah. Insya Allah ya. Bukan cuma sendiri, tapi berkali-kali sama keluarga. Dan saya juga tadi terharu ketika saya bilang semoga kita bisa berangkat sama orang tua. Saya pun belum, Abang Kakak, berangkat sama emak bapak saya itu belum. Dan cita-cita saya juga saat ada bisa berangkat sama mereka. Saya masih angkat tangan, semoga Allah mampukan. Allah izinkan besok genggam tangan mak bapak kita. Kita bilang, Pak, ini Ka'bah. Pak, ini Ka'bah. Lalu kita pimpin, labaik Allahumma labaik.
Nah, itu yang tinggi, Mak. Itu Tower Zam-Zam namanya. Itu wakaf dari Raja, Mak. Semoga Bang Kakak wasilah kita doa sama-sama. Suatu saat Amin. nanti kita dipanggil sama-sama juga ya. Amin. Amin ya Allah. Ya, Amin ya Allah. Saya itu masih belum mau nutup Zoom meetingnya. Masih harus saya. wis balik Amin ya Allah. mau sore jam 3. Tadi sore jam 3. Allah ya. Bunda Olive berangkat ya, insya Allah Bunda Olive ya. Apa Amin, rasanya Bunda amin, Olive? amin. Terima kasih Ustadz. Apa rasanya Bunda Olive? Amin. Melihat Ka'bah dari walaupun dari HP, apa rasanya Bunda Olive? Gimana kajian malam hari ini Bunda Olive? Bahagia, terharu Ustadz. Insya Allah ini adalah air mata kerinduan ya. Ih, Amin. Bunda Yani, Allahumma sholli Bunda ala Mimil, Muhammad. air mata kerinduan, dan semuanya para bunda para ayah. Allahumma sholli Maka ala Muhammad. tadi ada yang nyebut sedekah. Nah, kalau sedekah biasanya itu adalah amalan penutup dari doa, agar doa-doa kita Allah angkat, Allah percepat kabulnya. Nah, izinkan saya di kesempatan hari ini mengajak antum bersodakoh atas nama antum, atas nama orang tua. Boleh ya? Kalau saya ngajak antum bersedekah, bukan untuk saya, ya. Ini bukan untuk saya. Ini untuk doa-doa kita Allah kabulkan. Jadi niatnya gini, ya Allah saya sedekah agar bisa doa-doa ini dipercepat, dimudahkan untuk kabulnya ya Allah. Boleh kayak gitu ya? Amin. Boleh nggak saya ngajak antum sedekah? Mau nggak saya Boleh. ajak sedekah? Mau. Depan-depan Ustaz. Baitullah loh. Ya. Amin. Boleh ya, Bang Ferdi. Gimana kalau para ayah, para bunda mau ikutan sedekah dan infaknya infak umum. Infaknya umum, infaknya doa, niatnya adalah ya Allah, kabulkan doa kami, mudahkan hajat kami, itu doanya. Nggak usah ada akad-akadnya gimana, doa umum aja, akad umum saja. Gimana Bang Ferdi atau teman-teman Al-Araf? Itu Mau Ustaz. mau ya? Iya. Antum catat tuh, cek di kolom komentar, coba lihat itu ada Kak Wiwit udah kirim. Kalau bisa sekarang juga, kenapa? Ya, mumpung lagi depan Ka'bah. Semoga saya menjadi wakil antum. Kalau antum sedekah malam hari ini berarti dapat 100.000 lebih pahala kebaikan. Dan semoga dengan pahala kebaikan itu doa kita dimudahkan, diangkat. Ya. Akadnya akad umum saja, nggak ada akad khusus. Oh ya, dan informasi tadi malam kami sudah membagikan 123 box nasi. Dan saya doakan ya Allah, hari ini ada 123 orang yang menitipkan nasi kepada kami. Dan panggil semuanya 123 orang ini dan termasuk antum yang hadir di sini ya Allah. Dicatat nomor HP-nya. Itu ada di komentar. Udah dibuka kolom komentarnya? Sudah. Itu 1704 kali 7711 BSI. Antum sedekah sekarang atas nama diri antum boleh, orang tua antum boleh. Niatnya komentar umum. di mana, Kak? Kolom komentar Bunda. Di Yang Zoom itu loh, obrolan. kok nggak iso keluar kayak tadi kamu keluar bawah-bawah itu ya apa? Di obrolan. Tuh kamu itu Bawah. masalah kok. Di bawah sendiri. Kok menis ya? Tadi sok dek keluar. Itu orang yang ngomong jadi berisik. Sip ya. Langsung infak malam ini ya, bisa ya. Langsung konfirmasi Kak Wiwit. Siap? Siap. Doanya semakin cepat kita berbuat kebaikan ya dengan menutup ya dengan sedekah, semakin cepat juga Allah hadirkan keajaiban insya Allah. Amin. Nah, antum masih mau lihat Ka'bah? Saya tutup Zoom meetingnya. Jangan tuntak, jangan tunggu dulu. Ayo, antum sedekah sambil doa tuh lihat Ka'bah. Bismillah.
Jangan tunda lagi. Sekarang bismillah, infak umum saja. Doakan orang tua antum, doakan diri antum, doakan anak cucu antum. Bismillah, berangkat ke Baitullah. Amin. Dimudahkan. Udah dapat semua rekeningnya? 17 4 kali 7 11. Udah ada sedekah? Dah, Ustaz. Belum, lagi proses. Oke, siap. Ayo 1 menit lagi. Nikmatin pemandangan yang terindah ini. Tidak ada pemandangan terindah ke depan Ka'bah. Betul nggak? Nggak ada. Ini pemandangan terindah di dunia. Yang entah gimana setiap orang yang sudah datang ke sini, yang belum datang rindu, yang sudah datang makin rindu lagi untuk kembali. Insya Allah. Ditanya jam berapa, Ustaz? Di sini jam 4.54, Bunda. 45. Di sini jam 4.54. Kalau sholat maghrib di sini jam 7. Suhunya? Pak Ustadz, suhunya berapa di situ sekarang? 48 suhunya sekarang. Insya Allah, panas banget. Demi antum saya rela berpanas-panasan. Tapi nggak apa-apa. Ya, membawa doa-doa antum ada sebuah kebahagiaan buat saya. Sehat walafiat, Ini 48. Ya. Amin. Ini panas banget, 48 derajat di sini. HP saya aja udah panas banget. HP saya. Tapi nggak apa-apa. Demi antum bisa berdoa melihat Ka'bah, itu ada sebuah kebahagiaan saya. Tak apa-apa. Dah ya. Insya Allah kita berangkat ke Baitullah. Doanya gini, ya Allah, jangan panggil saya sebelum saya dipanggil ke Baitullah. Jangan panggil saya, keluarga saya ke rahmatullah. Ya, sebelum saya ke Baitullah. Kau meninggalkan kami dalam keadaan husnul khotimah, yang mana alam barzahnya indah, bisa satu surga bersama Rasulullah, dan terakhir bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Kakak telah membersamai kajian malam hari ini. Gimana kajiannya? Indah banget kajian malam hari ini. Bahagia? Istimewa? Iya, Ustaz. Dipertemukan. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya akan tutup kajian malam hari ini dan akan saya kembalikan kepada Bang Ferdi dengan doa Allah marzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am fi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah, berupa kami bisa berangkat ke Baitullah, mengunjungi rumahmu yang diagungkan, berziarahi makam Rasulullah yang dimuliakan di tahun ini ya Allah, setiap tahun ya Allah, dalam kondisi yang terbaik ya Allah, bersama travel yang terbaik ya Allah, di waktu yang terbaik ya Allah, bersama orang-orang baik ya Allah. Al-Fatihah. Ya karena kedua ya karena selain dengan serat mustaqim serat al-ladzina an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ferdi. Nama rekeningnya Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasir, jazakallahu khair kepada guru kita Ustadz Istiadi. Monggo Ustadz bila beranjak. Ya. Izin ya, soalnya HP sudah panas. Padahal Ustadz. Amin ya. Kakak yang Bunda, semoga Ustadz Ihsan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, ya, sehingga dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ustaz. Di sana jam 5. Suhunya Apakah kakak yang Bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih waktu
15 detik untuk tarik nafas. Saya kasih waktu 15 detik. Yang mau minum, minum dulu. Yang mau menyeka air matanya, silakan seka air matanya. Ya, yang mau tarik nafas dulu. Nah, bayangkan abang kakak ibu bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru bertatap muka dengan Ka'bah melalui layar kaca aja udah sebegitu harunya. Sudah sebegitu senangnya, apalagi kalau seandainya kita kelak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir ya langsung di depan Ka'bah. Saya adalah salah satu orang yang membersamai dakwahnya Ustadz Ihsan Septiadi. Alhamdulillah Allah beri jalan juga abang kakak ibunda sekalian. Jadi Ustadz Ihsan bukan hanya untuk dirinya, namun untuk rekan-rekan yang membersamainya juga mendapatkan barokah yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Amin. Nah, kelihatan. Kelihatan abang kakak ibunda sekalian? Kelihatan, Ustaz. Taib, ini adalah umroh akbar saya ketika bulan Ramadan. Ketika kemarin bulan Syawal, bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, kurang lebih selama 65 hari saya berada di Tanah Suci. Kurang lebih 2 bulan lebih saya berada di Tanah Suci. Wasilah apa, abang kakak ibunda sekalian? Wasilah dakwah. Wasilah membersamai syiarnya dari Masjid Al-A'raf Mulia. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya banyak uang dan lain sebagainya, omset miliaran. Tidak. Allah mungkin pandang saya layak karena membersamai dakwah ini bersama dengan Ustaz Ihsan, saya diizinkan untuk berada di Tanah Suci selama 65 hari berturut-turut. Pengen gak kira-kira abang kakak bunda umroh di bulan Ramadan? Tarawih di Masjidil banget, pengen banget. Sholat Idul Fitri di Masjidil Haram, pengen gak kira-kira? Pengen. Ya Allah. Maka bersamailah syiar ini abang kakak bunda sekalian. Maka bersamailah dakwah baginda Nabi Muhammad SAW ini. Apa saja kegiatannya? Support guru ngaji, bikin TPA, ikut pengajian dan lain sebagainya. Syaratnya hanya satu, jangan pernah lepas dari syiar ini. Maka kelak suatu saat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mampukan kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan buat kita kelak dapat menjumpai baitnya, dapat menjumpai rumahnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Dapat sesuatu pada malam hari ini apa kakak bunda sekalian? Ya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, sebenarnya pengen lama-lama tadi ya ngelihat Ka'bah ya. Saya aja yang sudah lebih dari 1 kali juga masih ingin. Itulah bentuk kerinduan yang tak berkesudahan. Ka'bah. Saya doakan semoga kelak kita semua dapat berada di depan Masjidil Haram dan juga kelak dapat sama-sama bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kami adalah bertetangga di dunia, bertetangga juga di akhirat. Kami selaku MC mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Dengan berakhirnya kajian bersama dengan Ustaz Ihsan tadi, maka berakhir pula agenda kita pada malam hari ini. Maka untuk menyempurnakan pahala dari majelis kita, marilah sama-sama kita tutup majelis pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan juga kita sempurnakan dan juga kita sempurnakan doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kakak bunda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Semangat Kang Ainul, semangat. Insyaallah. Sampai ke Baitullah. Allahu Akbar. Amin. Seumuran nih dengan Ustaz Ihsan nih. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Selamat malam, selamat beristirahat.
saja